Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk video ketiga ya, ini saya melanjutkan mengenai asma tadi ya, mengenai asma. Tadi sudah saya singgung mengenai terapi serangan akut ya di rumah maupun di rumah sakit ya. Saya lanjutkan mengenai asma ya ini mengenai parameter bagaimana orang menilai berat ringannya asma ya. Parameternya itu salah satunya adalah PF ya, Peak Expiratory Flow ya. Peak expiratory flow itu diukur dengan menggunakan alat namanya respirometer, ya. Alatnya namanya respirometer. Ya, ini skornya itu makin tinggi itu berarti fungsi parunya makin baik ya. Sementara kalau makin rendah skornya fungsi parunya makin jelek ya. Ini diukur dengan persen ya. Jadi kalau bagus mestinya 100%. Ya. Nah kalau ringan ya, kriteria ringan itu kalau di atas 80 ya, persen, PF-nya di atas 80% itu termasuk serangan ringan. Di sini kalau berat ya itu di bawah 50%. Jadi apa namanya? Nah, ini kan kita nggak bisa ya ini melakukan ini karena ini memang ranahnya klinis ya. Ini kan data-data yang ada di rekam medis biasanya seperti itu. Nah, tapi kalau kita melihat secara pasien ya kita lihat gejalanya aja sesek ya, batuk dan sebagainya atau mengi ya. Tapi intinya kalau ditanyakan bagaimana orang menilai berat ringannya asma ya dilihat dari peak expiratory flow-nya atau peak apa PF-nya ya. Itu ya itu membedakannya itu. Nah, dari sini dokter akan menentukan apakah ini berat ya, apakah ringan ya, apakah sedang ya. Kalau sedang itu 50-80% ya. Kalau kalau berat itu kurang dari 50%. Ya. Kalau ringan itu kalau ringan itu lebih dari 80%. Kalau berat itu kurang dari 50%, kalau sedang itu antara 50-80%. Dari situ kita bisa melihat ya, bagaimana terapinya ya. Itu bisa kita tentukan dari situ ya. Jadi semuanya kembali intinya pada prinsipnya semuanya pada awalnya diberikan SABA ya, short acting beta agonis ya. Itu mengenai asma ya saya kira seperti itu ya. Kemudian kalau serangannya itu berat ya. Ini kalau ini yang di rumah sakit tadi ya kalau serangannya berat ini kita lihat ya di sini ya. Pasti diberikan oksigen ya atau pasti diberikan oksigen. Ini PF-nya kurang dari 50 ya. PF-nya kurang dari 50. Nah, bisa sampai diberikan 3 kombinasi obat ya di sini ya. SABA ya, antikolinergik ya, hiperprotium dan kortikosteroid sistemik ya kalau berat. Kemudian kembali lagi ke obatnya tadi kan ada obat yang jangka panjang ya, ada berapa yang memang agak asing ya jarang kita dengar ya, misalnya leukotriene modifiers ya, contohnya montelukast dan jabetukas. Dan yang terbaru itu imunomodulator ya, omizulab. Ya, ini merupakan obat anti imunoglobulin E ya, ini. Selain obat-obat yang sudah kita kenal sebelumnya. Oke, kemudian yang terakhir mengenai soal-soalnya nanti soal-soalnya untuk yang lain bisa dikerjakan di itu ya, ini sabar sedikit soal-soalnya ya. Ini contoh ya soalnya seorang yang mengalami selesma itu flu ya, datang ke apotek ingin beli obat untuk melegakan nafas ini ya, melegakan nafas. Jadi hidungnya itu tersumbat ya. Tersumbat ini melegakan nafasnya. Ini tentunya ini obatnya adalah obat-obat dekongestan ya. Tadi sudah saya singgung ya, dekongestan itu contohnya tadi misalnya penil propanolamin ya, penil propanolamin atau PPA ya, PPA. Kemudian bisa juga ephedrine ya, atau yang terkenal pseudoephedrine ya. Ini yang menyebabkan ya, tensinya naik ya, menyebabkan kenaikan tensi ya, atau menyebabkan hipertensi ya. Jadi berisiko terhadap orang apa namanya itu hipertensi ya. Kontraindikasi juga bisa ya. Dan ini ada pertanyaan lagi ya yang kemarin ya di soal ya, yaitu ini ya seorang anak berusia
ini ya, ini pasien datang ke apotek dengan membawa resep ya, ini ya, salbutamol ya. Salbutamol ini SABA tadi ya, ini termasuk SABA, ini obat-obat bronkodilator ya. Pertanyaannya, pasien diagnosis mengalami batuk dan sesak nafas dan menanyakan mengenai fungsi ambroxol. Nah, ini kan ini gampang ya, basic sekali ya, dasar ya. Jadi tadi sudah kita singgung ya bahwa obat batuk itu ada obat batuk berdahak dan tidak berdahak ya. Kalau yang obat batuk berdahak itu ya ada yang namanya mukolitik ya. Jadi ada yang namanya mukolitik. Jadi kalau ambroxol itu mukolitik ya. Ambroxol ya, bisa lagi apalagi tadi ambroxol ya, bromhexin ya. Bromhexin. Atau mungkin acetylcysteine ya. Ini adalah apa? Termasuk obat-obat mukolitik ya. Termasuk obat-obat mukolitik. Jadi ini mukolitik ya. Mukolitik. Kalau bronkodilator itu contohnya salbutamol ya, contohnya SABA ya, atau salbutamol atau LABA tadi ya, long acting ya, misalnya formoterol ya. Saya kira tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian yang lain ini pertanyaannya adalah ini mengenai TB ya, mengenai TB. TB itu termasuk saluran nafas juga ya. Ini seorang laki-laki yang umurnya 30 tahun ya, mendapat terapi isoniazid, pyrazinamide dan ethambutol. Ini pertanyaannya gampang sekali ya. Dia merasakan kesemutan di kaki ya, neuritis ya, tadi kebas ya, semutan geringingan ya di kaki ya. Yang diduga efek samping INH ya. Jadi tadi INH itu kan efek sampingnya kan tadi apa, iron ya, kemudian neuritis dan hepatitis ya. Bisa menurunkan HB ya, bisa menyebabkan neuritis dan tadi ya hepatitis ya. Ini caranya ngobati tadi ya dengan vitamin B6 atau pyridoxine ya, atau vitamin B6 ya, vitamin B6 atau pyridoxine. Jadi efek samping INH tadi ada 3 ya, iron ya, menurunkan besi ya, neuritis ya, kebas, keringingan, dan H itu hepatik ya, penurunan fungsi hati. Dan yang ini pasien yang apa, ini kaitannya dengan rifampicin ya, berarti tadi rifampicin itu berinteraksi dengan obat lain karena dia apa namanya itu berefek pada enzim ya, berefek pada enzim mikrosom ya, sehingga menyebabkan obat-obat lain itu kadarnya turun ya. Ini jadi ini nggak boleh ya, kalau minum oral konsentrasi itu juga harus diperhatikan ya, karena bisa menimbulkan KB-nya gagal ya. Apakah yang terjadi, jadi ini bagaimana kalau ada orang minum rifampicin ya, ya, dengan obat KB, bagaimana cara mengatasinya? Iya, yang benar adalah antibiotiknya rifampicinnya akan menyebabkan menurunkan kerja dari PLKB ya, jadi KB-nya bisa gagal ya. Jadi, makanya harus ganti ya. KB-nya harus ganti ya, jangan yang hormonal ya, KB-nya harus ganti, jangan yang hormonal. Kemudian ini ya, ini mengenai TBC lagi ya, ini oh ini sama ya, jadi tapi ini ditanyakan obatnya ya, jadi rifampicin ya. Rifampicin itu interaksi dengan obat ya. Apa saja tadi ya, rifampicin itu interaksinya dengan warfarin ya. Tadi sudah saya singgung ya, warfarin ya, antikoagulan ya. Kemudian interaksi dengan PLKB ya tadi ya, PLKB ya. Kemudian interaksi lagi dengan phenytoin ya, obat epilepsi ya, dengan phenytoin. Ini yang sering ditanyakan ya. Rifampicin itu berinteraksi dengan obat lain. Jadi itu ya mengenai materi saluran nafas ya, memang materinya banyak ya, nggak mungkin kita bahas dalam satu kali pertemuan, tapi insya Allah paling enggak ini sedikit banyak membantu ya untuk kisi-kisi kita mempelajari soal-soal CPT yang memang terus banyak sekali ya.
Dan yang lain-lain saya kira mungkin nanti bisa kita lihat ya soalnya di Edu ya, nanti kita lihat ya. Saya sudah berusaha menyelesaikan soal di Edu itu sesuai dengan kisi-kisi dari soal-soal seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.